Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, karena pemeliharaan Allah yang hidup bagi setiap kita. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah bersama GKRI Diaspora City Center. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghadap hadirat Allah. Kita mau menaikkan doa pembukaan. Saya akan mengucapkan doa pembukaan, jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem elah harahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alechet bedereku veleyarech ito, lahalak be'etsa risa wela saka. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom. Halo, apa kabar saudara? Pastinya luar biasa saudara ya. Di awal bulan Maret ini kita bersyukur. Kita masih ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada di mana saja pagi hari ini, di awal bulan ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia satu-satunya sumber kekuatan saudara dan saya. Amin. Mari siapkan hatimu. Kau yang ada di rumah masing-masing, sambil kita sama-sama, keluarga kita di rumah, kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan, kita mau beribadah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Boleh tutup mata jasmanimu di rumah, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan kami sirami kami lagi Tuhan, bangkitkan roh kami. Kita mau angkat pujian ini dari hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yes, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku. Biar ini jadi pengakuan kami Tuhan, umatmu jemaat GKRI Diaspora. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ada. Thank you Jesus, satu-satunya yang percaya. Dia yang memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja kita. Atau pujian ini sama-sama dari awal dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
selalu yes yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap. Sekali lagi dari awal akan menjadi Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan yang setia. Kami kagumi Engkau Tuhan, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap padamu. Dengan iman kita akan pujian ini lebih lagi. Satu-satunya, oh, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya, sebab Engkau sumber kekuatan, sumber pengharap, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang benar Tuhan. Ini pengakuan kami. Engkau Tuhan memberkati, yes. Tuhan menyembuhku. Tuhan lagi sambil engkau bangkit berdiri di rumahmu, nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Dengan iman dia sumber kekuatan, sumber sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, benar Tuhan percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi dengan imanmu, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Dia sumber kuat kita, dia sumber pengharapan saudara, dia sumber kedamaian. Mari angkat suaramu, sembah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tiada yang seperti Engkau, hanya Kau satu-satunya. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus ajaib, dia dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Engkau yang di rumah sedang lemah, sedang sakit, mari sembah dia. Mujizatnya nyata. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami percaya anugerah-Mu. Jesus, Kau sumber kuatku, sumber harapku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian
pujian yang keluar dari mulut kami, melalui hati kami, itu terjadi. Engkau sumber kuat kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian kami. Untuk itu dengan apa kami balas? Selain kami mau angkat tangan, mau angkat pujian yang terbaik. Oh, praise the name of the Lord. Nyatakan dari hatimu. Ekspresikan di rumahmu, angkat tanganmu, menari buat Dia. Lebih lagi nyatakan. Oh, praise our God. Oh, praise forevermore. For endless days, for endless days, we will sing your praise, oh Lord. Sekali lagi, lebih lagi, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Surga diguncangkan dengan pujian umatmu pagi ini Tuhan. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord, oh our God, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja kita, Yesus. Dia yang layak dipuji selamanya, namanya yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, sukacita yang nyata, sumber kekuatan yang nyata, itu mengalir dalam setiap kami umat-umat-Mu yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, kami siap melompat bersukacita. Semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersukacita bersama, sebab Dia Raja kita, amin. Saudara yang di rumah, ajak anak-anakmu, semua kita mau melompat buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Sebab apa? Karena Dia Raja, Dia yang perkasa, yang perkasa. Tuhanlah Kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. benar Tuhan. Angkat tanganmu untuk katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. siap melompat buat Tuhan. 1, 2, 3, Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu kekal kemuliaan. masyurlah Tuhan Dia penyelamat hidupku, penyelamat hidupku, kasih-Mu. Dia datang Sebab apa? berkata, Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi ya, dengan iman kita, sama-sama kita pujian ini, sebab kita mau bersyukur kepadanya. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja Dia yang perkasa. Oh, 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 oh. Tuhanlah Tuhan Mazmur dan keselamatan. keselamatan. Dia
siapa? Sama-sama angkat tangan, lu katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. lagi katakan, Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, Seluruh semesta sujud. Saudara semua siap melompat buat Tuhan? Amin. 1, 2, 3. Anggaplah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah nubuat-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama ya. Kita tutup dengan iman kita. Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Biar Raja atas saudara dan saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan, di layar kaca Bapak Ibu sudah tertera nomor rekening. Saudara juga bisa QR code melalui OVO, GoPay, Dana yang saudara miliki. Kita memberikan dengan ketulusan hati untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita memberi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di awal bulan ini Tuhan, buat jemaat-Mu yang ingin memberikan persembahan, mari menilik di dari tempat yang maha tinggi. Kami memberi bukan karena kami berkekurangan atau kami membalikan, tapi kami memberi karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan semuanya buat kami. Nyawa-Mu Kau berikan buat kami Tuhan. Jadi biar kami memberi dengan sukacita dan ketulusan hati buat pekerjaan Tuhan yang ada di GKR Diaspora. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita, biar pujian ini menyatakan, mengikrarkan iman kita. Kamu tetap cinta dan kita mau tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekarang kita bangkit berdiri, mau siapkan hati kita, tetap cinta. Nyatakan dengan imanmu,
pergerakan janji-Mu, katakan kami tetap cinta kepada Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Walau badai datang menerpa, Aku tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap setia. tetap setia. Tidak mudah bagi kami Tuhan, bagi kami. Ku Kami mau tetap setia. Oh, walau topan. Walau topan datang Benar Tuhan. ku tetap setia. Mari kau bangkit berdiri, nyatakan, angkat tanganmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang kami miliki apa Tuhan. yang ku Tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Ku persembahkan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk lebih lagi nyatakan, oh terlalu banyak. Benar Tuhan, kami renungkan itu. Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang miliki. Oh, Ku persembahkan seluruh hidupku. ini pernyataan kami, dan ku tetap cinta. Ku tetap cinta, biar ku tetap Dan ku tetap cinta. Biar lagi, dan ku tetap. dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia Untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang disembah, Engkau yang ditinggikan dan diagungkan, Engkau yang disenangkan di dalam ibadah kami. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Kuasa-kuasa si jahat yang mau mengambil dan mencuri firman Allah dari hati pikiran kami bersehati mengusir menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan saja yang menaungi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021. Dan itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan untuk mempersiapkan diri, menyambut, memperingati Hari Jumat Agung dan juga Paskah. Dan pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan
yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya mengajak kaum pria yang ada di rumah semua untuk membaca ayat pertama bersama-sama dengan saya. Kemudian kaum wanita akan menyambut dengan ayat yang kedua. Kita bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, kaum wanita silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka orang dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada bulan depan kita memperingati hari yang sangat penting bagi umat Kristiani di seluruh dunia, yaitu kita akan memperingati hari Jumat Agung dan juga Paskah. Apa itu Jumat Agung? Jumat Agung adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus yang kita peringati ketika Dia disalib. Itu sebuah bukti kasih yang besar dari Allah kepada manusia ciptaannya yang berdosa dan memberontak. Sebab kasih Allah itu memulihkan, membaharui, bahkan menyelamatkan. Nah, karena itulah pada bulan Maret ini kita akan belajar tentang kasih itu yang terbesar. Di dalam ayat yang ke-13 bacaan kita, ayat yang terakhir dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Firman Tuhan berkata kasih adalah yang terbesar. Love is the greatest. Kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan kasih adalah yang terbesar. Nah, yang pertama,
Setiap orang memiliki sesuatu yang terbesar atau dianggap terbesar di dalam hidupnya. Ketika kita berbicara yang terbesar, terpenting, terutama, maka masing-masing orang pasti punya sesuatu yang dianggapnya terbesar yang menjadi miliknya. Ada orang yang menganggap bahwa kekayaannya lah yang terbesar dalam hidupnya. Ada orang yang menganggap jabatannya lah yang terbesar, yang terutama dalam hidupnya. Ada orang juga yang berkata bahwa gelar akademis adalah yang terbesar yang dia miliki dalam hidupnya. Ada juga yang berkata yang terbesar dalam hidupnya adalah kesuksesan. Ada yang berkata yang terbesar bagi dia adalah nama baik dan hal-hal yang lain. Sebagian orang lain lagi berkata yang terbesar dalam hidupnya adalah pelayanannya. Ketika dia bisa bernubuat, itu yang terbesar buat dia. Ketika dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika dia bisa berkhotbah dan banyak orang yang bertobat. Ketika dia bisa memindahkan gunung dengan imannya. Itulah yang dianggap terbesar di dalam diri orang itu. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, kasihlah yang terbesar. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, kasih yang terbesar di antara 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas kasihlah yang terbesar, yang artinya terbesar di dalam kerajaan Allah. Karena mungkin saudara memiliki segala sesuatu, prestasi, dalam hal jasmani, saudara punya nama besar, saudara punya kekayaan yang banyak, saudara punya nama baik, saudara punya prestasi dan keberhasilan yang besar di dalam diri saudara. Tetapi firman Tuhan berkata kasihlah yang terbesar. Mungkin saudara berkata, oh pelayanan saya terbesar karena bisa membuat banyak orang bertobat. Oh, yang terbesar adalah pelayanan saya karena ketika saya berdoa orang sakit bisa sembuh. Yang terbesar adalah pelayanan saya melalui nubuatan. Saya bisa beritahu hal-hal yang akan datang yang berasal dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu. Yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah kasih. Karena apapun prestasi yang saudara miliki, maupun karunia-karunia yang saudara miliki secara rohani, kalau semuanya itu dilakukan tanpa kasih, saudara melakukan hal yang sia-sia. Yang terbesar menurut Allah ialah mereka yang melakukan hal-hal yang rohani dan hal-hal yang jasmani dengan kasih. Saya punya contoh. Seorang ibu membesarkan 3 orang anak laki-laki yang umurnya tidak terlalu berjauhan. Anak yang pertama, kedua, ketiga sangat membanggakan bagi orang tuanya. Anak pertama, si sulung, ini juara di sekolah. Selalu memiliki nilai-nilai yang baik dan dia rajin membaca Alkitab. Anak yang kedua, ini jago main musik. Dan dia melayani di gereja sebagai worship leader, pemimpin pujian. Yang ketiga, anak ini si bungsu, dia melayani juga di gereja sebagai guru sekolah minggu. Di samping itu, dia juga punya bisnis online. Nah, 3 anak ini sangat membanggakan hati orang tuanya. Suatu siang, si ibu memanggil ketiga anaknya untuk mengajak mereka makan siang. Sambil makan, mereka ngobrol dan anak-anaknya ini memuji-muji si ibu. Dia bilang, wah, kalau masakan mama sih masakan paling hebat, paling enak di dunia. Enggak ada yang mengalahkan masakan mama. I love you ma. Semua anak memuji-muji ibunya. Nah, selesai makan, si ibu berkata kepada si sulung, nak, tolong mama untuk membeli beras. Karena persediaan kita sudah habis. Si sulung berkata apa? Waduh mah, minta maaf saya harus menyelesaikan tugas di sekolah karena saya tidak ingin mendapat nilai yang jelek. Lalu kemudian si ibu berkata kepada anak yang kedua, nak
tolong mama ya, belikan beras. Lalu si anak yang kedua berkata, "Mah, aku ini sedang ditunggu karena aku harus pimpin pujian, teman-teman sedang menunggu lagu yang harus aku berikan." Lalu si anak yang ketiga ketika mengetahui kedua abangnya menolak, dia menawarkan diri dan berkata, "Mah, biar aku saja yang beli beras." Dan pergilah anak yang bungsu ini membeli beras pesanan mamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada saudara, dari ketiga anak si ibu ini yang membanggakan dan berkata kepada mamanya, "I love you ma, mama paling hebat di dunia." Tapi pertanyaan saya adalah, siapa anak yang mengasihi orang tuanya dengan perbuatan? Siapa yang mengasihi orang tuanya dengan tindakan? Tentu jawaban kita adalah anak yang bungsu. Inilah yang disebut dengan bukti kasih. Kasihlah yang terbesar daripada kesuksesan atau kerohanian seseorang. Itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu tindakan kasih. Ternyata prestasi di bidang rohani, prestasi lahiriah, tidak ada gunanya tanpa melakukan kasih. Apa itu kasih? Nah, saudara, untuk bisa mengetahui apa itu kasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, mari kita baca ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Yang terakhir, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari, kasih itu terlihat nyata di dalam perbuatan. Orang lain yang ada di luar melihat orang-orang percaya bertindak dengan kasih, mereka akan melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi hidup kita ini mempermuliakan Kristus, mempermuliakan Allah apabila ada kasih yang keluar melalui tindakan-tindakan nyata kehidupan kita. Nah, di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kasih terlihat di dalam perbuatan. Mari kita perhatikan arti kasih di dalam ayat-ayat ini. Kasih itu sabar katanya. Apa itu sabar? Ya, suami kadang-kadang gak sabar kalau nunggu istrinya berrias atau memakai berdandan ketika ingin pergi. Suami seringkali gak sabar. Anak menantu kadang-kala gak sabar menghadapi mertua yang cerewet. Nah, sabar di dalam kehidupan sehari-hari itu nyata. Ketika saudara menjadi orang yang sabar, itu akan terlihat dari sikap dan tindakan saudara. Yang kedua, kasih itu murah hati. Bagi kita yang selama ini hanya mengumpulkan harta untuk memperkaya diri, untuk memuaskan diri sendiri, saudara perlu dengar baik-baik ayat ini. Kasih itu murah hati, suka berbagi kepada orang lain. Apalagi di dalam masa yang seperti ini, di dalam pandemi COVID, ada banyak orang yang terdampak secara ekonomi, mengalami kekurangan, bahkan sehari-hari mereka kekurangan untuk makan. Inilah kesempatan kita yang diberkati, yang lebih baik keadaannya untuk bermurah hati kepada sesama kita. Lewat tindakan itu, mereka akan melihat Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Saudara tidak perlu banyak bicara atau berkhotbah
sana-sini bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia, asalkan saudara bermurah hati, maka orang-orang akan melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam diri saudara. Yang ketiga, kasih tidak cemburu. Maksudnya adalah tidak iri hati. Jadi bagi adik atau kakak yang tidak bisa menerima satu dengan yang lain, saudara perlu membaca ayat ini bahwa kasih ini tidak iri hati. Banyak keluarga-keluarga terpecah ketika orang tuanya meninggal. Kenapa? Karena ini berurusan dengan warisan. Anak yang satu iri hati, cemburu dengan anak yang lain. Kok dia dapat itu? Aku enggak dapat. Kenapa aku cuma dapat yang begini? Kenapa diberikan yang lebih baik kepada dia? Saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu tidak cemburu. Tuhan itu tidak pernah salah memberikan rezeki kepada setiap orang. Tuhan pasti dengan tepat memberi rezeki. Bisa jadi melalui orang tua kepada anak-anaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang keempat, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bagi saudara yang merasa sukses hidupnya, merasa hebat, merasa berhasil hidupnya, saudara perlu membaca ini bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara tidak perlu sombong dengan apa yang saudara miliki dan saudara nikmati hari-hari ini, karena semua itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri tentang kehebatan diri saudara, karena sebenarnya apakah yang kita miliki sebelumnya kalau Tuhan tidak memberkati hidup kita? Apa yang perlu disombongin kalau gitu? Nah, yang kelima, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, mengata-ngatai orang lain dengan pedas itu tidak sopan. Ya. Melawan orang tua, melawan pemimpin saudara itu juga tidak sopan. Saudara, sekarang ini zamannya sosial media. Ada banyak orang yang mengutarakan hal-hal yang tidak sopan melalui sosial media. Itu juga menunjukkan bahwa saudara tidak dipimpin oleh Tuhan hidupnya karena tidak ada kasih. Apakah saudara pikir dengan menggunakan media sosial dan saudara tidak terlihat oleh orang yang membaca, saudara bisa melakukan hal yang semena-mena tanpa etika? Itu pengecut namanya. Saudara perlu menunjukkan kasih di dalam berkomunikasi di sosial media. Harus ada pengendalian diri. Mari melakukan yang sopan, karena orang melihat siapa yang ada di balik hidup saudara. Yang keenam, kasih tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Orang yang memiliki kasih itu bahkan rela mencari keuntungan buat orang lain agar orang lain itu mengenal Kristus lewat tindakan nyata kita. Lalu bagaimana kita cari untung? Tuhan akan memberkati hidup kita. Yang ketujuh, kasih tidak pemarah. Saudara, antara pemarah dengan marah itu beda. Ya, karena Tuhan Yesus pun pernah marah. Beberapa kali di Alkitab Tuhan Yesus menegur orang Farisi, orang Saduki yang bertindak tidak benar. Ya, Tuhan Yesus pernah marah, tetapi Tuhan Yesus bukan pemarah. Pemarah itu melihat sesuatu nggak sabar lalu marah. Ya, mudah sekali terpancing untuk marah-marah. Misalnya melihat anak menumpahkan susu di meja makan sudah marah-marah. Suami dikasih kopi yang agak dingin oleh istrinya marah-marah. Istri melihat suami terlambat pulang kerja sudah marah-marah tanpa bertanya dulu. Saudara, ini sifat pemarah. Ya, kasih itu tidak pemarah. Jadi harus ada pengendalian diri dan penguasaan diri. Yang kedelapan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jika saudara bermasalah dengan seseorang atau orang lain, berdamailah.
Karena Alkitab kita berkata, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara bertikai dengan orang lain atau saudara menyimpan kesalahan orang lain, maka di dalam hati saudara akan kehilangan damai sejahtera. Itulah kerugian kita. Yang kesembilan, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menemukan sukacitanya di dalam firman Tuhan. Kalau saudara melihat ketidakadilan, janganlah bersukacita. Ya. Justru saudara akan kehilangan sukacita kalau saudara setuju dengan ketidakadilan. Yang ke-10, kasih menutupi segala sesuatu. Jika saudara berkata bahwa saudara mengasihi seseorang, tapi kemudian saudara membongkar kelemahan, kekurangan orang itu, ya kan setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada sifat yang tidak baik. Lalu saudara membongkar sifat-sifat orang lain, ketidakbaikannya. Padahal saudara berkata, saudara mengasihi dia, itu namanya bohong. Itu artinya saudara tidak mengasihi orang itu. Sebab kasih menutupi segala sesuatu. Yang ke-11, kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang namanya bertindak dengan kasih itu artinya sekalipun saudara ditolak, saudara disalah mengerti, saudara diperlakukan tidak adil, saudara akan tetap belajar sabar ya di dalam menanggung segala sesuatu. Karena saudara memiliki pengharapan akan segala sesuatu. Ada pengharapan kepada Tuhan. Suatu hari situasi ini akan berubah karena Allah lah yang pegang kendali. Sabar menanggung segala sesuatu. Inilah orang yang dikuasai oleh kasih. Di dalam dirinya ada kasih. Saudara, penting bagi semua orang percaya untuk memperhatikan hal ini. Tanpa kasih di dalam hati kita, maka sesungguhnya di mata Tuhan kesuksesan kita itu tidak ada artinya. Kehebatan kita sama seperti gong yang berkumandang. Prestasi kita seperti canang yang gemerincing. Yang artinya itu sia-sia saja. Di dalam peribahasa atau pepatah bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Sia-sia, nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Kosong. Kesuksesan, kehebatan saudara, itu semua tidak ada artinya tanpa kasih. Nubuatan, mujizat-mujizat yang kita lakukan, bahkan iman kita yang bisa memindahkan gunung, atau pelayanan saudara yang hebat ketika berkhotbah banyak orang bertobat. Tapi tanpa dilakukan dengan kasih, semua itu sia-sia di mata Tuhan. Semua itu nol besar di mata Tuhan. Karena apa yang saudara lakukan, kesuksesan, kehebatan, prestasi besar, pelayanan saudara yang luar biasa, kalau kita lakukan tanpa kasih, itu semua hanya tertuju kepada diri kita. Itu hanya tertuju untuk memuaskan kedagingan kita. Sekalipun pelayanan rohani saudara lakukan, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, itu semua sia-sia. Karena semua sebenarnya hanya mempermuliakan diri sendiri. Yang ketiga, mengapa kasih adalah yang terbesar? Mari kita minta agar kasih Allah atau kasih agape itu berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan.
Bagaimana caranya supaya kasih agape itu melimpah di dalam diri kita dan melahirkan perbuatan-perbuatan nyata? Mari kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ayat ini berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kuncinya untuk bisa berbuat kasih. Saudara harus melekat erat kepada Tuhan. Saudara harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari saudara harus membangun hubungan itu. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tanpa saudara upayakan. Saudara harus melekat kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur yang benar? Yesus Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Semuanya sudah ada, tinggal kita mengupayakan untuk melekat erat kepada Sang Kristus. Saudara, ketika kasih berkuasa dalam hati kita, maka tindakan melakukan firman Tuhan, tindakan berbagi harta kepada orang lain, tindakan pelayanan kita kepada kaum papa dan miskin, kita lakukan dengan tulus bagi Tuhan. Tidak ada kesombongan dan merasa diri paling benar karena kita bisa melakukan hal-hal ini. Kita tidak menyalahkan orang lain yang tidak melakukan tindakan-tindakan seperti kita dan merasa kita lebih rohani dari orang lain. Kalau kita melakukan semua ini dengan dasar kasih, maka semuanya kita lakukan dengan penuh kerelaan. Bukan berpusat untuk diri sendiri, tapi berpusat untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika kasih seperti ini mendominasi hati kita, maka karunia Roh untuk bernubuat, untuk melakukan berbagai mujizat akan kita pergunakan untuk kepentingan Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dengan tulus, bukan memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Lewat pelayanan saudara menjadi terkenal, lalu kemudian saudara mengharapkan imbalan yang besar lewat pelayanan saudara. Karena saudara hamba Tuhan yang terkenal. Ini bukanlah berdasarkan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, hanya ketika kasih seperti ini ada dalam keluarga, maka kita akan merasakan di bumi seperti di sorga. Di rumah seperti di sorga. Sekarang ini banyak orang yang bekerja dari rumah. Yang tadinya jarang ketemu, sekarang ketemu terus. Nah, ini bisa membuat kesabaran habis, ya. Ini sebenarnya saudara sedang berlatih tentang mempraktekkan kasih hari-hari ini. Karena saudara akan ketemu pasangan saudara, ketemu dengan anak-anak yang tadinya rumah tenang sepanjang hari, nanti malam orang pada pulang, ya. Anak-anak pulang sekolah, pulang kuliah, suami, pasangan pulang kerja, semua ke rumah udah capek, rumah tetap tenang, tetap teduh. Sekarang sepanjang hari rumah riuh dengan keluarga. Ini juga mempraktekkan kasih. Nah, bagaimana saudara mempertahankan agar rumah saudara sama seperti di sorga? Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini hidupnya di abad ke-19. Dia lahir tahun 1892. Corrie ten Boom lahir di Belanda dan keluarganya adalah keluarga yang melayani Tuhan. Dia membuktikan kasih Allah dengan melayani sesama. Pada zaman perang dunia kedua,
pasukan Nazi banyak memburu orang-orang yang memberontak dan juga kaum Yahudi. Nah, keluarga Corrie ten Boom ini menampung banyak orang yang dikejar-kejar oleh tentara Nazi. Mereka menyembunyikan di rumah mereka dengan resiko yang besar. Bahkan dengan kebaikan hati mereka, ada 800 orang Yahudi yang mereka sembunyikan di rumah sehingga selamat dari kejaran Nazi. Tapi suatu hari perbuatan mereka ketahuan sama tentara Nazi. Ada 10 orang anggota keluarga di rumah itu, dari mulai ayahnya, abangnya, kakaknya, dan Corrie sendiri itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah penjara yang sangat kejam. Ya, penjara itu namanya Ravensbrück. Ini adalah penjara wanita di mana orang-orang diperlakukan dengan kejam, dibunuh, disiksa, tidak diberi makan, ditelanjangi, kedinginan. Ini gambar yang ada di depan saudara, itu adalah kompleks penjara Ravensbrück. Ini letaknya dekat Berlin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah Corrie dan saudaranya Betsy dipenjarakan. Dan karena kekejamannya, Betsy akhirnya mati di penjara. Tapi Corrie masih tetap bertahan sampai dia dibebaskan. Ketika Corrie dibebaskan, maka dia mulai diundang oleh banyak gereja untuk bersaksi. Akhirnya dia menjadi pengkhotbah, saudara. Ya, menjadi pengkhotbah terkenal karena pengalamannya di penjara yang sangat kejam. Penjara Nazi. Suatu hari ketika dia sedang berkhotbah di Munich, Jerman, dia berkhotbah tentang pengampunan Allah. Ini intinya bicara tentang kasih Allah melalui pengampunan. Nah, selesai khotbah, banyak orang maju ke depan ke mimbar minta didoakan. Salah seorang pria mengulurkan tangannya dan ingin minta didoakan. Dia ingin bersalaman dengan Corrie dan ingin didoakan. Di dalam keadaan yang seperti itu, Corrie tiba-tiba terkejut melihat bapak ini. Bapak ini ternyata dia ingat ini adalah sipir penjara yang paling kejam di tempat dia di penjara pada waktu itu. Di dalam hatinya ada kemarahan, ada kebencian, yang ingin dia tumpahkan melihat orang itu. Karena dia mengingat bagaimana kejamnya dia diperlakukan dan bagaimana Betsy saudaranya juga diperlakukan dengan kejam. Ingatan ini segera menguasai hati dan pikirannya dan membuat dia ingin marah. Tetapi saat yang bersamaan firman Tuhan yang baru saja dia sampaikan, baru saja dia khotbahkan, itu juga mendesak di dalam hatinya untuk memberikan pengampunan, memberikan pencerahan kepadanya. Saudara, dalam waktu yang sekejap, Corrie sadar. Pengampunan bukan bicara tentang perasaan. Kasih bukan bicara melulu hanya tentang perasaannya. Kalau ngikutin perasaannya, dia maunya balas orang itu. Maunya dia marah, kalau bisa dia terjang dan dia hajar orang itu. Tapi kasih bicara tentang ketaatan. Pengampunan itu bicara tentang ketaatan, mentaati firman Tuhan. Dan tentunya melakukannya dengan kasih. Saudara, di saat itu Corrie bertindak dengan kasih. Dia mengulurkan tangannya kepada orang itu. Lalu orang itu berkata, saya dulu bekerja sebagai sipir di penjara. Tapi setelah saya keluar dari penjara, saya bertobat dan saya menjadi orang Kristen. Saudara, pada saat Corrie mengulurkan tangan dan dia berkata, saya mengampunimu. Itu ada sebuah aliran hangat mengalir di dalam tubuhnya dan juga di tubuh si bapak itu. Mereka saat itu juga mengalami pemulihan dari Tuhan. Corrie merasa ada sebuah beban yang terangkat yang selama ini menghimpit dirinya karena kemarahan, kebencian, sakit hati yang tidak bisa
diungkapkan. Tapi pada saat dia melepaskan pengampunan kepada orang itu, semua beban yang menindih dalam hidupnya itu terangkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih seperti inilah yang akan membawa kesatuan di dalam keluarga, membawa kesehatian di dalam gereja dan pelayanan saudara, yang akan membawa kedamaian di tengah-tengah bangsa dan masyarakat kita. Dan pada akhirnya kasih seperti ini membuat dunia melihat Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari di dalam menyambut, memperingati kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita mulai mempraktikkan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena pagi hari ini kami disegarkan oleh firman Tuhan yang mengajar kami untuk bertindak dengan kasih. Apapun yang kami miliki, tindakan apapun yang kami lakukan tanpa berdasarkan kasih, semua itu hanya bagaikan tong kosong yang nyaring bunyinya, yang tidak ada artinya, tindakan yang sia-sia di mata Tuhan, nol besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk melakukan segala sesuatu, bertindak, berkata-kata di dalam kasih. Kami mohon Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk bertindak dengan kasih di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang beribadah. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, studi anak-anaknya. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan buka jalan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, pulihkan negeri kami. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa di dalam memutus rantai penyebaran COVID. Kami berdoa biarlah vaksin dapat diberikan kepada semua masyarakat Indonesia dengan lancar, tanpa efek yang berbahaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Saya mengundang semua jemaat yang ada di rumah, yang sudah mempersiapkan diri, dan juga perlengkapan yang dibutuhkan, saudara bisa mempersiapkannya untuk kita memulai perjamuan kudus. Kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya selamanya
darah. Sekali lagi nyatakan salibnya, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita memakan roti dan anggur ini, mari kita berdoa masing-masing di dalam hati. Apabila ada dosa, kesalahan, pelanggaran, ada tindakan-tindakan kita yang tidak berdasarkan kasih, yang menjadi batu sandungan buat orang lain, yang menyakiti orang lain, dan mempermalukan Tuhan lewat tindakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, sehingga melaluinya kita akan beroleh pengampunan. Kita disucikan saat ini juga, dilayakkan untuk menyatu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. La fete fakete tu tomu estin tu soma tu iper imon klomenon isa fesin amartion. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang menebus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami diselamatkan. Kami sungguh bersukacita untuk anugerah Tuhan yang besar, sehingga lewat keselamatan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dengan iman yang seperti itu kami mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakannya. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Pete exaftu pandes, tuto esti tu emamu, tutis kenis diatikis, tu iper imon ke polon, ekinomenon, isa fesin amartion. Minumlah kamu semua darinya. Inilah darahku dan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dan menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena dengan darah Kristus, sakit penyakit kami diangkat, bahkan kelemahan-kelemahan kami pun diangkatnya. Dengan iman yang seperti itu, kami mau meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita meminumnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, masing-masing kita berdoa di dalam hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Setelah kita menerima perjamuan kudus, saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, program Diakonia Berbagi Rp100.000. Program ini masih terus kita laksanakan secara khusus di dalam menyambut atau memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita tahu ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan di masa-masa yang sulit seperti ini. Itu sebabnya Diakonia Berbagi baru saja beberapa waktu membagikan bantuan yang ke-8 bagi saudara-saudara kita, dan ini laporannya bisa saudara lihat di layar kaca saudara. Ini donasi yang berasal dari saudara. Dan kita akan melakukannya kembali, itu sebabnya kami mengajak, kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan untuk Diakonia Berbagi, untuk mengirimkannya. Ada 2 cara, yang pertama lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, atau yang kedua men-scan barcode yang ada di layar kaca dan kemudian mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya Tuhan memberkati. Yang kedua, layanan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan Diaspora TV di dalam ibadah ini dan saudara membutuhkan pelayanan konseling dan juga didoakan, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ya, ada petugas nanti dari Diaspora City Center yang akan segera menghubungi saudara dan juga mendoakan pergumulan saudara. Diaspora TV Talk Show akan diselenggarakan tanggal 13 Maret, hari Sabtu, dengan narasumber Ibu Evangelis Debbie Basir. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 13 Maret jam 1 siang dengan narasumber Evangelis Debbie Basir. Yang keempat, informasi ibadah GKRI. Setiap hari minggunya, sekolah minggu berlangsung dari jam 8 sampai selesai, kemudian ibadah raya jam 10 pagi, dan ibadah youth atau DYC itu jam 2 siang, dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah persekutuan jalan lurus atau PCL jam 4 sore. Demikianlah pengumuman bagi kita, dan pengkhotbah persekutuan jalan lurus nanti sore jam 4 adalah Pendeta Yanuardi Koto. Nah, kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Jemaat Tuhan bisa mengirimkan persepuluhan saudara dengan 2 cara. Yang pertama mengirimnya dengan transfer, baik lewat ATM atau M-Banking, atau kemudian yang kedua mengirimkannya lewat men-scan barcode dan mengirimkan nominal yang saudara ingin kirimkan. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita melakukannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Mari Bapa berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi persembahan persepuluhan. Sambil mengingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati hidup kami dan mengenyahkan semua belalang pelahap yang mau merusak segala yang kami kerjakan dan semua yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memberi, Tuhan memberkati. Dan sementara kita memberi, mari kita memuji Tuhan. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku
Tuhan menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus ku luar kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku, Yesusku luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa jemaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah memberkati memelihara kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami, semua jemaat Tuhan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan studi anak-anak sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan menuntun dan memberkati langkah-langkah kami. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Pak Andreas yang sakit saraf kejepit di tulang belakang, Ibu Merita yang ada bintik di otaknya, Bapak Frankie yang kanker paru-paru, Bapak Riko yang komplikasi, Ibu Ane yang stroke ringan, demikian juga Ibu Balandina yang operasi lutut, dan Ibu Jennifer yang memiliki kista atau miom. Ibu Lia demikian juga memiliki kista di rahim. Tuhan tolong juga Bapak Dondi yang sakit diabetes, darah tinggi dan ginjal. Ibu Clara yang sakit tulang pinggul sebelah kiri. Bapak Sakti Siahaan juga di dalam pemulihan pinggulnya. Bapak Sarmen yang cuci darah, Saudara Irfan yang leukemia, Ibu Ripka yang saat ini sedang menjalani terapi saraf tulang belakang. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Darti Panjaitan, Ibu Rumondang Raja Guguk, Ibu Emma Ria Siregar, dan Ibu Tambunan. Kasih Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, khususnya juga bagi keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Margareta Sembiring, Ibu Laulian Hua, demikian juga Ibu Lisbeth Simarmata, Pendeta Martin Hareva, dan juga Dewi Siahaan. Tuhan memberkati kehidupan kami di masa-masa yang mendatang. Kalau Tuhan sudah memelihara kami, memberkati sepanjang tahun yang lewat, maka tangan Tuhan yang nyata juga menuntun langkah-langkah kami sepanjang tahun ke depan. Biarlah apa yang kami kerjakan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia dan memberkati negeri kami Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali nanti sore di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus dengan pengkhotbah Pendeta Yanuardi Koto. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Saudara tetap jaga kesehatan, ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini lagi. Allah itu baik, Dia sungguh baik. Yeay. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang pekan ke depan. Kami percaya kasih setia-Mu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Sambil angkat tanganmu katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesus lagi kasih setianya. Kasih selamat hari Minggu. God bless you. Dulu, terima kasih Tuhan. Selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.